الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan haji kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Pembahasan kita pada malam ini Bapak Ibu insyaallah akan melanjutkan membahas Kitabul Libas yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai membahas tentang adabul libas ya, adab dalam berpakaian ya, kalau tidak keliru ya. Sekarang kita akan membahas tentang ahkamu az-zinah lirrijal ya. Hukum berpenampilan baik ya bagi kaum laki-laki. Az-zinah yang dimaksud di sini bukan perhiasan ya, tapi berpenampilan baik bagi kaum laki-laki. Hukumnya bagaimana? Az-zinah. Yang pertama diterangkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, yaitu tentang zinatu asy-sya'r. Zinatu syar. Mengurus rambutnya supaya nampak terlihat indah. Kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, istihbabu ikram asy-sya'r. Mustahab ya, hukumnya dianjurkan untuk memuliakan rambut kita. Maka kata beliau, ya, qala al-muallif rahimahullah, yustahabbu liman kana lahu sa'run, dianjurkan bagi dia yang punya rambut an yuhafidha ala nazafatihi wa husni mazharihi, untuk menjaga kebersihan dan keindahan rambutnya. Itu dianjurkan. Yang punya rambut itu dijaga kebersihan dan keindahan rambutnya. Bagaimana caranya? Fayukrimuhu wa yurajjiluhu au yusarrihuhu wa yudahinuhu wa nahwa dzalik. Memuliakan rambut itu adalah satu dengan cara menyisir. Menyisir rambutnya. Rajjala au sarraha itu sama artinya. Menyisir rambutnya wa yudahinuhu, dan memakai minyak rambut supaya rapi atau yang sejenis dengan itu. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Kalau ada salah seorang di antara kalian punya rambut, maka muliakanlah rambutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Jadi jelas kata Nabi, idza kana li ahadikum sa'run falyukrimhu. Apabila salah seorang di antara kalian punya rambut, maka muliakan rambutnya. Maksudnya tidak pantas bagi seorang laki-laki yang punya rambut lalu dibiarkan rambutnya berantakan, tidak diurus. Akan tetapi hendaklah dia bal alaihi an yudahinahu wa yuskinuhu bil ma wa nahwihi wa yusarrihuhu. Hendaklah dia memakai minyak rambut atau merapikan rambutnya minimal dengan air atau yang sejenis dengan itu dan merapikannya, menyisirnya. Nabi pernah ketemu ya seorang laki-laki, ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Diceritakan bahwasannya Nabi SAW
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketemu dengan seorang laki-laki yang rambutnya itu kusut, berantakan rambutnya. Lalu apa kata Nabi? Nabi komentar, amma kana yajidu man yuskinu bihi sa'rahu. Apa dia enggak punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Kok dibiarkan acak-acakan gitu? Itu pertanyaan Nabi. Artinya apa? Nabi enggak suka gitu. Kalau ada seorang laki-laki rambutnya itu berantakan. Ya. Tidak disisir, tidak dikasih minyak rambut gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang menyisir rambutnya, Bapak Ibu, nih, istirahat dulu. Sudah ngobrolnya? Sudah ya? Ya, kita dengerin. Ini hadis Nabi yang disampaikannya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Bapak sekalian, Nabi itu beliau kalau nyisir rambut memulai dari sebelah kanan. Begitu pula ketika mencukur rambutnya. Maka Bapak Ibu kalau pas cukur rambut bilang ke tukang cukur ibda minal yamin. Mulai dari yang sebelah kanan. Kadang kalau nggak diperhatiin bisa jadi dia asal aja. Nabi itu juga nyuruh waktu Nabi tahallul itu menyuruhnya dari kanan. Nah, kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Rasul itu suka mendahulukan yang kanan dalam bersucinya, dalam memakai sendalnya dan dalam menyisir rambutnya. Rasul suka memulai dengan yang sebelah kanan. Nah, ini bentuk perhatian Rasul terhadap rambut beliau. Kadang-kadang beliau memanjangkan rambutnya sampai sepundak dan dibiarkan menggerai gitu ya, tidak digelung, tidak. Kalau ada laki-laki menggelung rambut kayak perempuan tuh ya. Nabi pernah rambutnya panjang. Ya. Maka fayustahabu an yutilahu wa yusaddilahu ila mangkibai. Dianjurkan memanjangkan rambut, ya, dibiarkan sampai pundak. Itu. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, kata Anas apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadribu sa'ra ra'sihi mankibai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu sampai ke pundaknya. Nah, itu. Tapi kadang-kadang juga beliau potong rambutnya. Sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'run dunal jummah wa fawqal wafrah. Nah, ini hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa yang dimaksud al-jummah? Al-jummah itu ma tadalla ila al-mankibain. Tadi kan kata Aisyah, ya, Nabi itu punya rambut karena li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'run dunal jummah. Jadi Rasul SAW beliau punya rambut duna al-jummah. Dunal jummah itu artinya lebih pendek dari rambut yang mengenai pundaknya. Sementara al-wafrah, tadi wa fawqal wafrah, wafrah itu ma balago sahmatu al-udunain. Ini ya, sahmatu al-udunain. Jadi kadang-kadang beliau sampai pundak, kadang-kadang ya, sampai ini apa? Daun telinga rambutnya beliau. Ada dipotong. Tidak panjang terus, juga tidak pendek terus. Nah, maka kalau dipanjangkan, walayam bagi itolatu sya'ri fauqu hadzal qadar. Kalau dipanjangkan jangan sampai panjangnya melebihi pundak. Karena Nabi sampai situ. Ya, kira-kira seperti Masrur Khalik lah kira-kira itu. Sampai pundak gitu rambutnya ya. Nah, jangan lebih dari itu. Jadi sepundak Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kenapa
laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut melebihi pundak. Yang pertama, karena kalau melebihi pundak itu sudah masuk kategori tasyabbuh bin nisa, menyerupai kaum wanita. Nah, yang kedua, juga tidak disukai oleh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lebih dari pundak. Maka kata Sahal bin Hanzaliyah, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mar rajuli Khuraim al-Asadi. Sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Asadi. Laula tula jummatihi ya, wa isbala izari. Seandainya rambut Khuraim al-Asadi itu tidak lebih panjang dari pundak dan tidak isbal kainnya, tidak menutupi mata kaki kainnya. Jadi Khuraim al-Asadi itu dia rambutnya lebih panjang dari pundaknya dan kalau pakai kain, kainnya nutupi mata kaki. Tapi dia punya kelebihan. Makanya Nabi bilang ni'mar rajul Khuraim al-Asadi. Tapi afwan, saya belum sempat nyari biografi Khuraim al-Asadi ya. Saya penasaran juga ini kelebihan beliau. Tapi yang jelas Rasul bilang ni'mar rajul Khuraim al-Asadi. Tapi sayang, nah, dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Yaitu tudu jummati. Rambutnya itu melebihi pundak, wa isbalu izari. Dan kainnya itu menutupi mata kaki itu. Rasul nggak suka. Apakah Khuraim al-Asadi sombong? Enggak, dia nggak sombong. Tapi itu yang membuat Nabi menyayangkan gitu. Menyayangkan. Akhirnya apa? Fabalago Khuraiman. Sampailah perkataan Nabi ini kepada Khuraim. Waktu itu, waktu ngomong begitu Rasul, Khuraim tidak ada. Tidak ada. Lalu disampaikanlah oleh seseorang kepada beliau, apa yang terjadi? Fa'ajjala fa'akhoda sufratan faqata'a biha jummatahu ila udhunaihi wa rafa'a idharahu ila ansafi saqaihi. Langsung segera Khuraim ini ketika mendengar berita dari Nabi itu, kata-kata Nabi, beliau mengambil pisau, lalu dipotong rambutnya, segera dipotong rambutnya, bahkan hanya sampai telinganya saja, lalu kemudian beliau naikkan ya, sarungnya, mungkin kalau zaman sekarang langsung pergi ke tukang permak begitu ya, kalau zaman sekarang. Nah, ila ansab sakai, sampai setengah betis, kedua betisnya. Jadi kita udah bahas kemarin ya. Sebaik-baik celana atau sarung itu ila nisfisak, sampai setengah betis. Tapi fa in abaita fa ilal ka'bain. Tapi kalau enggak bisa ya minimal di atas mata kaki. Waktu itu Khuraim al-Asadi langsung dipotong kainnya sampai setengah betis. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa Tabrani. Tapi memang hadis ini layyin ya, disebutkan isnaduhu layyin. Layyin itu apa? Lemah ya sanadnya hadis ini. Nah, akan tetapi maknanya dikuatkan nanti oleh hadis-hadis yang lain tentang pentingnya tidak boleh isbal. Terus Nabi sendiri ya, tidak pernah rambutnya lebih panjang dari pundaknya. Secara makna sahih, tetapi secara sanad ada kelemahan di dalam sanadnya. Lalu bagaimana dengan ada hadis yang seakan-akan kontradiksi? Bahwasannya Nabi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaan anit tarajjuli illa ghibban. Rasul melarang menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Rasul melarang menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Apa yang Bapak Ibu pahami dengan kalimat ini? Naha an-nabiyyu sallallahu anit tarajjuli illa ghibban. Apa yang Bapak Ibu pahami? Rasul melarang menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Apa maksudnya?
Hah? Nah, itu. Maksudnya Bapak Ibu, ini bukan berarti Nabi melarang menyisir, tidak. Justru Nabi menyuruh kita untuk memuliakan rambut kita. Disisir salah satu caranya. Tapi kok di sini Rasul melarang menyisir rambut kecuali jarang, arang-arang. Kalau jarang-jarang itu apa maksudnya? Mungkin 2 hari sekali, seminggu sekali gitu ya. Nah, atau sehari sekali. Ah, tapi maksudnya, sekalian, ya maksudnya larangan Nabi yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi dan Abu Daud dan hadis ini sahih. Maksudnya adalah tadi, kata Pak Gani tadi. Jadi hari-harinya sibuk nyisir rambut terus. Bentar-bentar nyisir rambut. Nanti nyisir lagi. Banyak gaya. Ah, itu yang dilarang. Jangan seperti itu. Jadi waktunya habis pakai nyisir rambut seperti habisnya waktu kita pakai baca WA tuh ya. Kalau sekarang. Ah, itu. Itu maksudnya, bukan dilarang menyisir rambut, tapi maksudnya jangan selalu nyisir rambut. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Artinya larangan ini yaitu al-mubalaghah fit tarajjuli ay fit tarafuh. Wallahu alam. Itu kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asyid Salim. Baik itu misalnya. Itu soal rambut. Yang kedua, Rasul melarang kita memotong atau mencabut uban. Baik di kepala maupun di jenggot kalau ada ubannya. Apalagi calon ciri-ciri orang mikirin rakyat sekarang itu ada rambutnya putih. Jangan dicabut ya. Jadi kata Nabi, jangan mencabut uban, rambut putih jangan. Nah, berdasarkan hadis dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? La tantafu asyayyiba. Janganlah kalian hilangkan sayyib, uban, rambut putih. Fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Karena apa? Karena uban itu kelak nanti akan jadi cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat. Itu sekalian. Jadi jangan dihilangkan, jangan dicabut. Nah, bahkan Bapak Ibu perhatikan nih. Hadis lain riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini lebih dahsyat lagi. Kata Nabi apa? La tantifu as-sayyiba. Jangan kalian hilangkan uban ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Tidaklah ada seorang muslim yang beruban di dalam Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali dia akan punya cahaya kelak nanti pada hari kiamat. Illa, dan kecuali kataballahu lahu biha hasanah. Allah akan mencatat untuknya dengan satu uban kebaikan. Satu uban satu kebaikan. Berarti kalau semua beruban rambutnya putih semua, nah, banyak kebaikannya. Nah, jadi lebih daripada mikirin rakyat ini. Jadi banyak kebaikannya. Nah, bahkan Bapak Ibu, ya, illa kataballahu lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah. Selain Allah catat untuk dia satu uban satu kebaikan, dan Allah hapuskan darinya satu uban dengan satu keburukan. Jadi satu uban itu bisa menambah satu kebaikan, bisa menghilangkan satu keburukan. Bayangkan kalau semuanya beruban, dibiarkan, nah, tidak dihilangkan, itu berarti pahalanya banyak. Apakah hadis ini sahih? Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Hadis rawahu Abu Daud, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Walaupun ada beberapa perbedaan kecil dalam kalimatnya, bi ikhtilafin yasir. 3
ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya. Jadi uban itu jangan dihilangkan, jangan dicabut. Tidak tidak usah malu beruban gitu ya. Tidak usah malu. Oke, jelas ya? Hah? Ya itu kan dihilangkan berarti. Oh, nggak sengaja lain. Kalau nggak sengaja lain. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ada nanti Mas. Baik. Setelah ini insya Allah Pak Gani ya. Maka Bapak sekalian, Anas bin Malik mengatakan, kunna nakrohu an yantifar rajulu asy'aratal bayda min ra'si wa lihiyati. Kami tidak suka seseorang yang menghilangkan rambut putihnya atau ubannya dari kepala dan dari jenggotnya. Kami tidak suka. Kalau ada orang kok dicabutin gitu, dihilangkan ubannya, baik di rambut maupun di jenggotnya, itu tidak disukai oleh Anas bin Malik. Berdasarkan hadis di atas. Nah, itu. Lalu kalau disemir gimana? Nah, dalam bahasa Arab, menyemir rambut itu namanya sibugu sya'ar. Sibugu asy'ar. Bapak Ibu, menyemir rambut itu masru'. Masru' alias boleh, itu ada tuntunan syariatnya, boleh. Asal tidak hitam. Ghairul aswad. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, Jabir bin Abdullah mengatakan, utiya bi Abi Quhafah. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Utiya bi Abi Quhafah. Siapa Abu Quhafah itu? Jadi Jabir datang kepada Nabi bersama Abu Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini kejadiannya setelah Fathu Makkah. Nah, atau pada saat terjadi Fathu Makkah. Yaum Fathi Makkah wa kana al-am as-samin minal hijrah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Nah, jadi Abu Quhafah masuk Islam memang di tahun tersebut ya. Dibawalah oleh Jabir menghadap kepada Nabi SAW. Jadi bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam belakangan. Abu Bakar awal-awal ya, bahkan laki-laki pertama orang dewasa yang masuk Islam. Bapaknya itu belakangan pada tahun ke-8 Hijriah itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu itu Abu Quhafah sudah sepuh. Berarti tahun ke-8 Hijriah itu usia Rasul sekitar 60 tahun kan. Karena Rasul wafat tahun 11. Saat usia 63 kan. Fathu Makkah tahun ke-8. Rasul dan Abu Bakar itu bedanya 2 tahun. Berarti usia Abu Bakar kala itu berapa? Jika usia Rasul 60 tahun, kira-kira 58. Abu Quhafah berarti bapaknya kan lebih tua lagi. Ya kan? Nah, maka Abu Quhafah itu, nah, Bapak sekalian, wa kana sa'ru ra'sihi wa lihyatihi kastugomati bayadon. Kastugomati bayadon. Apa makna sugomah? Astugomah maknahu pohon atau bunga yang warnanya putih. Lebat gitu ya. Nah, jadi rambut Abu Quhafah rambutnya putih semua, lebat rambutnya, jenggotnya juga lebat. Abu Quhafah ini kunyah ya, kunyah. Nama asli siapa? Utsman bin Amir nama aslinya. Nama asli bapaknya Abu Bakar itu Utsman bin Amir, lalu masyhur dengan kunyahnya Abu Quhafah. Jadi rambut dan jenggotnya beliau itu lebat ya, sampai disebut kasugomati bayadho. Jadi sugomah itu ya, nabatun syadidul bayad au zahruhu wa samruhu yushabbihu bihi asyayb. Jadi pohon yang sangat tumbuhan putih, lalu bunganya, buahnya itu ya, mirip dengan uban tadi ya. Yushabbihu bihi asyayba.
Lalu kata Nabi apa? Kepada siapa? Abu Quhafa. Ghayyiru hadza bi syai'in. Nah, kata Nabi, rubahlah ini dengan sesuatu. Maksudnya warnanya jangan putih semua, dirubah. Nah, ini masruh juga, menyemir itu. Wajtanibu as-sawad, kata Nabi. Tapi jauhi warna hitam. Disemir, rubah, jangan putih semua. Boleh. Nah, tadi kan yang dilarang itu kan dihilangkan, dicabutin. Itu yang dilarang. Tapi kalau merubah warnanya itu masruh, disyariatkan. Asal menjauhi yang hitam. Wajtanibu as-sawad, kata Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wan Nasa'i wa Abu Daud. Nah. Bapak sekalian, satu ya, menyemir rambut itu masruh. Karena Nabi nyuruh tadi, ghayyiru hadza bi syai'. Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad. Satu. Yang kedua, illah atau alasan kenapa kita yang rambutnya putih semua itu boleh disemir, dirubah dengan warna lain kecuali hitam tadi, untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, innal yahuda wan nasara la yusbiguna. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak menyemir rambut. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang wallahu alam. Dulu tidak, mereka itulah yusbiguna. Sibghah itu ya, mewarnai, tidak mewarnai rambut. Fakhalifuhum, kata Nabi, maka selisihilah mereka. Caranya gimana? Ya kita warnai gitu. Itu sekalian. Jangan seperti orang Yahudi. Bagaimana cara mewarnainya? Kalau dulu para sahabat Nabi mewarnainya dengan pohon namanya pohon hina dan katem, al-katem. Ini dua pohon ya yang punya warna, al-hina wal katem. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian. Lalu kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi apa? Inna ahsana ma ghayyara bihi hadza syai'b, sesungguhnya ya, yang terbaik untuk merubah uban ini, yang terbaik adalah al-hina wal katam. Al-hina wal katam. Nah, al-hina wal katam itu apa? Nabtun yusbagu bihi wasibguhu asparu, katanya. Adalah pohon yang dengannya daunnya itu nah, bisa dipakai untuk mewarnai dan warnanya itu aspar. Aspar itu apa? Kuning. Aspar. Itu menurut satu pendapat. Nah, menurut pendapat lain, hina wal katam itu wakil ya, yamilu ilal hamrah, cenderung kepada warna merah, cenderung ke warna merah. Nah, jadi warna hina itu ahmar. Wa idza khulita ma'an, kalau hina dan katam itu dicampur bersama-sama, nah, baru warnanya itu ma'ilan ilal humrah. Cenderung ke warna merah kalau dicampur al-katam dengan hina. Itu saja. Nah, maka kalau ada itu yang terbaik mewarnai rambut itu al-hina wal katam kalau ada. Abu Bakar itu senang, beliau menyemir rambutnya dengan dua jenis tanaman itu, al-hina wal katam itu. Sementara Umar, ya, beliau hanya senang menyemir rambutnya dengan al-hina tanpa al-katam. Tadi Nabi sebaik-baiknya kalau kita merubah rambut itu dengan hina wal katam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi menyemir rambut itu boleh, asal jangan warna hitam. Kenapa? Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, karena kalau dengan warna hitam
itu bisa menipu orang gitu. Ya kan, dikiranya masih muda, kalau usia udah 65 gitu ya. Nah, hida fihi hida gitu. Di antara hikmah larangan kenapa Rasul melarang menyemir rambut dengan warna hitam, karena di situ ada unsur hida, menipu. Gitu. Seakan-akan masih muda padahal sudah tua gitu ya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian dalam hadis yang lain Bapak sekalian diterangkan kata Nabi ya, riwayat Abdullah bin Abbas, ini juga hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud wa Nasai wa Ahmad. Nabi bilang apa? Perhatikan hadis ini. Yakunu fi akhiriz zaman. Akan ada nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu mendekat-dekat hari kiamat ya. Ya sekarang akhir zaman. Qaumun yaqdabuna bis-sawad. Ada suatu kaum umatnya Nabi itu menyemir rambutnya dengan warna hitam. Ada nggak Bapak Ibu? Itu akan ada memang. Nabi sudah mensinyalir gitu akan ada. Kahawasilil hammam. Kahawasilil hammam. Hammam atau hammam. Ini kalau karena hammam itu bisa merpati. Hammam juga artinya kamar mandi itu ya. Apa ini maksud merpati ya? Merpati maksudnya. Ya. Hawasil al-hammam itu maksudnya burung yang hitamnya dada merpati itu. Jadi hitam sekali. Apa akibatnya orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam? Mereka itu kata Nabi apa? La yarihuna raihatal jannah. Mereka tidak bisa mencium wanginya surga. Nah, itu bahayanya kalau kita menyemir rambut dengan warna hitam. Ini Bapak sekalian, dan dalam hadis yang tadi, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad. Itu jauh yang hitam kata Nabi SAW. Nah, ini Bapak sekalian, jadi satu ya, yang dilarang itu menghilangkan uban, yang kedua disemir dengan warna hitam. Tapi kalau dirubah dengan warna lain, itu masruh. Nah, itu masruh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak dianggap merubah. Lalu apa manfaat? Nah, ini. Apa manfaat disemir? Hikmahnya apa? Itu ada ternyata kata para ulama. Menyemir rambut yang sudah beruban, itu ada manfaat. Jadi, limaslahah ad-diniyah, maslahah keagamaan. Apa itu? Kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asyid Salim, yakni irghamul a'da'i wa izharu al-jaladati lahum. Nah, ini. Jadi, menyemir rambut putih itu dalam rangka untuk menakut-nakuti musuh. Gitu. Supaya musuh takut. Wah, ini masih gagah-gagah. Kalau rambutnya putih udah loyo-loyo ini. Ini rambutnya wah. Apalagi agak-agak merah gitu ya. Rambutnya. Dan sekaligus untuk seakan menunjukkan kekuatan gitu ya. Tadi izhar al-jaladah lahum kepada musuh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Jadi menyemir rambut boleh atau tidak? Boleh. Ya, saya kira ini sementara. Ya, sebelum diakhiri ada barangkali ada yang ya silakan. Sampo dan itu bisa hitam apa uban jadi hitam. Itu gimana? Terima kasih. Bukan disemir. Ada. Yang bisa sampo mengubah uban jadi hitam lagi ada. Dengan ramuan tadi. Herbal ya. Berarti beda dengan semir beda. Bukan. Bisa diwarnai tidak. Kalau kita merujuk kepada teks hadis ya, zahir nasnya,
Yang dilarang tadi wajitanibu as-sawad tadi. Rasul menyuruh mewarnai, rubahlah ini, rambut ini tadi yang beruban, tapi jauhi yang hitam. Coba perhatikan ya. Wajhiru hadza bisyai'in. Apa? Wajhiru hadza bisyai'in wajitanibu as-sawad. Perhatikan adik. Rubahlah uban ini pesan Nabi kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Tapi wajitanibu as-sawad. Tapi jauhi yang warnanya hitam. Orang yang rambutnya putih berusaha ingin merubah, ya kan? Rambut warna putihnya dengan warna lain. Sementara Rasul bilang wajitanibu as-sawad. Menggunakan sampo kan untuk merubah rambut putih supaya hitam. Padahal Nabi bilang wajitanibu as-sawad, jauhi yang hitam. Lebih baik ditinggalkan itu Pak Hari. Nah, kalau kita kembali ya, karena Nabi kan rubah ini, uban ini rubah, tapi jauhi yang hitam. Merubah itu memang ada. Kalau dulu yang paling gampang disemir. Dulu teknologi sampo itu belum ketemu ya. Iya kan? Dulu dia Rasul. Tapi apakah itu termasuk? Apa yang kami pahami termasuk juga. Lebih baik kita menjauhi yang hitam. Hada aslam. Ini lebih selamat. Wa ahwat, hati-hati gitu ya. Itu Pak Hari. Lagi. Ya. Minum kan? Minum. Jadi nutrisi minum itu dulu rambutnya putih itu bisa hitam, tapi mereka tidak sengaja untuk menghitamkan rambut. Nutrisi. Ya. Kalau tidak sengaja berarti enggak kena larangan. Kan yang dilarang itu yang menyengaja niatnya emang untuk menghitamkan rambut gitu. Kalau tidak ada niat untuk menghitamkan rambut ya tidak termasuk. Cuma masalah gini, orang cerita kalau minum ini rambut putih bisa hitam loh. Oh iya toh. Rambutku putih. Tak minum deh. Ramuan itu tujuannya apa? Merubah. Menghitamkan. Menghitamkan. Ya, sama aja. Jadi Sama aja. Ya. Minum kopi aku bisa menghitamkan. Itu Pak Aris. Monggo Pak Gani, silakan. Bagaimana kalau ada anak muda rambutnya sudah berubah? Ya. Dibiarkan atau dicabut? Yang kedua, saya udah putih. Ini bagusnya tetap dipotong selama 40 hari atau lainnya atau biarkan panjang. Yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang bule atau orang Indonesia rambutnya dari awal itu putih, Ustaz? Albino. Nggak usah disebut. Ada ya. Oke, baik. Yang pertama anak muda baru usianya belum balik, ada ya kan penyakitnya. Bahkan sudah balik anak muda lah, 20 tahun, udah ubanan gitu ya. Sudah putih-putih. Itu dirubah nggak usah. Ini hadis ini umum. Baik untuk yang muda maupun yang sudah sepuh gitu. Karena tadi uban itu kelak nanti jadi cahaya. Bahkan tadi dicatat dengannya kebaikan, dihilangkan darinya keburukan itu satu. Terus yang kedua, Pak Sugani, saya panjangkan atau saya potong? Rambut jenengan udah putih 98% ya. Ya. Tadi dipanjangkan boleh. Itu ada Rasul pernah memanjangkan. Potong juga boleh. Jadi boleh dua-duanya boleh. Asal jangan tadi dipotong untuk menghilangkan uban itu nggak boleh. Ya. Kalau dipotong karena nggak nyaman panjang, kalau dia potong nggak boleh. Tapi kalau dia lebih nyaman panjang ya itu dua-duanya masruh. Ya. Lalu yang ketiga apa tadi? Rambut orang. Rambut orang yang dari awalnya lagi putih. Ketika nanti dia sudah tua, apakah bisa hitam? Kemudian kaitannya dengan ingin menyemir. Iya boleh. Jadi Bapak Ibu menyemir rambut boleh dengan warna apapun kecuali hitam. Udah. Warna hijau bisa aja. Kan yang dilarang cuma warna hitam kan? Yang dilarang cuma warna hitam kan? Iya. Cuma tadi
yang terbaik apa? Tadi apa? Bil hina wal katam. Kuning. Ya. Merah. Kuning atau cenderung agak merah. Namanya pirang. Itu. Apa, Bu? Namanya pirang. Ya, itu. Intinya yang nggak boleh itu hitam. Ya kan? Mau hijau, mau biru, mau apa? Tidak dilarang. Tapi kan Rasul mengarahkan yang terbaik, ya kan? Nah, yang terbaik apa? Al-hina wal katam, kuning atau cenderung merah. Itu yang terbaik. Oke, itu ya, sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, sebentar karena orang akan bingung, Pak Sugani khutbah Jumat kok rambutnya hijau nih. Pakai kupluk. Kupluknya warnanya hijau. Oke, ya. Mana barusan? Yang pertama, ini sebenarnya menunjukkan apa untuk laki-laki atau perempuan juga. Yang kedua, bagaimana hukumnya dengan merapikan rambut dengan mencukur yang ada terap-terapnya itu Yang ada kutu. yang gaya-gayanya itu loh. Oh, di gaya. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kebolehan menyemir rambut ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kenapa tadi kitabnya di sini laki-laki semua? Karena yang sering dilihat oleh Rasul kan rambut laki-laki. Rasul kan jarang melihat rambut perempuan kecuali rambut istrinya. Abu Bakar mungkin tidak pernah ya, karena mereka tentu berhijab. Gitu. Jadi kebolehan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Yang kedua koja, itu namanya koja. Qobza'ain, koja dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis itu. Jadi memotong sebagian, membiarkan sebagian. Jadi ya, memotong rambut tengah-tengahnya ada garis gitu ya. Lalu seperti panah gitu ya. Nah, itu haram, nggak boleh. Itu dilarang. Koja itu dilarang. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadis kalian. Dalilnya mana? Dalilnya ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil koja." Rasul melarang berbuat koja. Koja itu apa tadi? Membiarkan sebagian rambut, mencukur sebagian rambut di neko-neko lah itu. Nah, itu Bapak Ibu nggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih muttafaqun alaih. Rasul melarang koja itu. Ini dibotakin, ini ya. Apa? Rambutnya tebal gitu ya. Apa? Kayak Pak Heru? Muncul. Oh iya nggak boleh muncul. Seperti Hanya sisa badan. dulu ada film di TV itu Ronald apa? Perempuan itu. Nah itulah ya. Ya seperti itu nggak boleh intinya. Koza itu seperti anak-anak pang gitu ya. Ya. Itu kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah siapa barusan? Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya udah isya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.